Shalom, jemaat CK9 di Ambon maupun di semua cabang di Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara pada hari ini untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara dengan judul khotbah Bebas dari Rasa Takut. Nah, saudara, rasa takut itu merupakan bagian dari kondisi manusia. Kita cenderung beranggapan bahwa orang sukses dikecualikan dari mengalami rasa takut. Tetapi tidak ada yang dapat menghindari kenyataan. Semua generasi dalam riwayat manusia mengalami rasa takut. Bahkan sejak Adam dan Hawa. Setelah mereka, dalam arti kata Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan, dan dia memanggil mereka, Adam menjawab. Kejadian 3 ayat 10, dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, saudara, Yesus pun pernah mengalami rasa takut. Di dalam Lukas 40 ayat 42 dan 44. Yesus berdoa begini, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Rasa takut adalah bagian dari sifat manusia. Nah, saudara, ketakutan dan juga kekhawatiran dapat diuraikan atas hal-hal sebagai berikut. Faktor-faktor yang membuat orang menjadi takut, saya mendapatkan bahwa faktor keuangan itu menduduki 28%, faktor kesehatan 19%, mengenai karier itu 16%, kesulitan menjadi orang tua 11%, hubungan keluarga 7%, mencapai tujuan pribadi itu 7%. Ketakutan saudara mungkin tidak masuk dalam daftar tersebut. Tetapi saya yakin saudara pun mengalami ketakutan tertentu. Efek merusak dari rasa takut. Rasa takut dapat menjadi kekuatan yang sangat merusak dalam hidup seseorang. Akar kata takut dalam bahasa Inggris adalah fear, berasal dari kata bahasa Inggris kuno fire, yang secara harafiah berarti serangan mendadak. Bahasa Jerman hulu kuno itu dikatakan fara, artinya serangan tiba-tiba atau jerat. Itulah yang dilakukan rasa takut kepada kita. Ia menyerang dan menawan kita. Viktor Frankl, psikiater dan orang yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, dia berkata begini, rasa takut mewujudkan apa yang ditakutkan seseorang. Ayub di dalam Ayub 3 ayat yang ke-25. Dia katakan, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Beberapa hal negatif yang ditimbulkan rasa takut dalam hidup seseorang. Yang pertama, rasa takut memicu rasa takut lainnya. Hal paling berbahaya dari rasa takut adalah kemampuannya membesarkan diri. Kita memiliki pemahaman yang tidak tepat dari apa itu bahaya. Contoh, takut terbang. Padahal lebih banyak yang mati karena tersedak, artinya tersangkut makanan daripada kecelakaan pesawat. Hal-hal yang kita takutkan jarang terjadi. Yang kedua, rasa takut menyebabkan kita tidak berbuat apa-apa. Ada cerita tentang tanda awas
anjing. Ternyata anjing itu anjing yang mungil, yang lucu, dan tidak berbahaya, yang tidak bisa menghalau siapapun. Tapi tanda peringatan awas anjing bisa menghalau, mengusir orang. Pesan moralnya, rasa takut itu ibarat tanda peringatan yang membuat kita takut kepada anjing yang tidak bisa menyakiti kita. Kita sendiri yang membiarkan rasa takut mencengkeram kita, membuat kita menjadi lebih takut. Rasa takut membuat kita tidak berani melakukan sesuatu yang mungkin dapat bermanfaat bagi kita. Bertindak mengharuskan kita menuju sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu hal yang menakutkan. Tapi jika kita menyerah pada rasa takut, kita tidak akan maju. Kita tidak bisa menarik manfaat dari hal yang kita hindari. Kita juga tidak akan mendapatkan pengalaman berharga yang memperkaya wawasan. Akibatnya, kita akan tetap tidak tahu tentang wilayah hidup yang itu, dan ketidaktahuan hampir semua membuat kita semakin takut, semakin sulit maju, dan melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan rasa takut melumpuhkan kita. John F. Kennedy, Presiden Amerika, mantan Presiden Amerika, berkata begini, ada risiko dan harga yang harus dibayar untuk suatu tindakan, tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan risiko dan harga jangka panjang kenyamanan dari tidak berbuat apa-apa. Jika terlampau takut gagal, kita mungkin tidak akan pernah menang. Jika takut mati, kita akan sulit hidup. Segala sesuatu dalam hidup ini berisiko. Orang tidak berani mendekati tepi jurang karena takut jatuh. Padahal di tepi jurang memang bisa jatuh, tapi kita juga bisa terbang. Yang ketiga, rasa takut melemahkan kita. Harry Truman, Presiden Amerika Serikat yang ke-35, dia berkata begini, bahaya terburuk yang kita hadapi adalah bahaya menjadi lumpuh karena keraguan dan rasa takut. Bahaya ini timbul karena kita meninggalkan iman dan meremehkan harapan. Bahaya ini timbul karena kita menyebarkan kesinisan dan ketidakkeyakinan serta berusaha membutakan diri dari kesempatan besar untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Rasa takut dan rasa cemas melemahkan emosi. Kedua perasaan ini adalah bunga yang dibayar di muka untuk utang yang tidak pernah kita atau saudara miliki. Dan mereka merendahkan keyakinan pada diri kita, pada orang lain, dan pada Tuhan. Nah, saudara bisa lihat di sini antara rasa takut dan keyakinan. Rasa takut itu melemahkan. Keyakinan itu menguatkan. Rasa takut itu terkungkung. Tapi keyakinan itu terbebas. Rasa takut membuat lumpuh. Tapi keyakinan memberikan kita berkekuatan. Rasa takut membuat kita putus asa. Tapi keyakinan memberikan kita bersemangat. Rasa takut membuat kita menjadi sakit. Tapi keyakinan membuat kita menjadi sehat. Nah, Spurgeon berkata begini, kecemasan kita tidak akan mengosongkan hari esok dari kesengsaraannya, tetapi hanya mengosongkan kekuatan hari ini. Jangan biarkan rasa takut menguasai diri sekaligus merebut kekuatan kita, karena memang tidak bisa. Yang keempat, rasa takut menyia-nyiakan energi. Pepatah Jerman berkata begini, rasa takut membuat serigala tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Oleh sebab itu, saat kita membiarkan rasa takut mencengkeram, kita menghabiskan energi
dengan percuma. Mengapa demikian? Terkadang kita menghindari hal-hal yang sebetulnya tidak dapat mencelakakan kita, seperti lelaki yang kembali dengan tubuh penuh baret dan memar ke pondok liburannya setelah mendaki gunung. Cerita tentang ular beracun, penjaga hutan memberitahu bahwa ada ular beracun di atas sana. Meskipun tidak ada ular beracun, tapi karena bayangan ketakutan membuat lelaki itu terjun dari tebing setinggi 6 meter. Jelas sekali yang menjadi masalah adalah rasa takut lelaki itu, bukan ularnya. Kesimpulannya, rasa takut dapat mendorong saudara ke arah yang salah dengan memunculkan energi kecemasan yang menyebabkan saudara bertindak buruk dalam situasi baru, atau bisa menyerap energi saat saudara melawan efek pelumpuhannya. Yang kelima, rasa takut mencegah kita dan orang lain memaksimalkan potensi. Rasa takut merampok potensi kita. Rasa takut membuat kita tampil lebih kecil dari diri kita yang sesungguhnya. Salah satu kesalahan terbesar yang dapat terjadi dalam hidup kita adalah ketakutan konstan bahwa kita akan merasa takut. William Shakespeare berkata begini, keraguan kita adalah pengkhianatan. Dan mereka membuat kita kalah dari hal yang mestinya dapat kita menangkan. Karena kita takut berusaha. Cara mengatasi rasa takut. Bagaimana kita dapat mengatasi rasa takut? Bukannya dikuasai olehnya. Yang pertama, akuilah rasa takut saudara. Saudara tidak bisa mengatasi rasa takut sebelum mengakui bahwa rasa takut itu ada. Buatlah daftar dari apa yang menakutkan bagi saudara. Jika saudara kesulitan untuk itu, cek kapan jantung saudara berdegup kencang karena alasan yang tidak jelas. Karena saudara merasa lumpuh sehingga tidak dapat berbuat apapun, kapan saudara gelisah karena alasan yang tidak jelas, respon-respon seperti ini mungkin disebabkan oleh rasa takut. Yang kedua, sadarilah bahwa rasa takut dapat membatasi saudara. Filosof dari J.H. Newman memberi nasihat, jangan takut hidup saudara akan berakhir, tetapi takutlah hidup saudara tidak pernah dimulai. Inilah yang akan terjadi jika saudara membiarkan rasa takut mengambil alih hidup saudara. Sejujurnya, sebagian besar rasa takut kita tidak beralasan. Malah penelitian menunjukkan bahwa 95% hal kita takutkan sama sekali tidak berdasar. Yang ketiga, waktu kita rasa takut. Ini pengalaman saya sendiri, saya selalu kutip dan perkatakan firman Tuhan dengan suara yang keras. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Pada waktu saya mengalami kekhawatiran dalam hidup ini, saya selalu mengutip firman Tuhan yang berkata, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah di dalam segala hal apa yang menjadi keinginan hatimu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan pengucapan syukur. Ayat selanjutnya, dia semangati kita dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, hari ini
saya mau ingatkan kepada saudara, siapapun saudara yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini, supaya kita jangan terkungkung, kita jangan terobsesi dengan rasa takut akibat daripada keadaan yang terjadi hari-hari ini, dampak dari pandemi COVID-19. Nah, saudara, supaya kita bebas dari rasa takut, kita bebas dari rasa takut yang mencengkram hidup kita harus percaya bahwa Tuhan beserta kita. Kutip firman Tuhan, perkatakan dengan suara yang keras dan dengan lantang. Saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Dan rasa takut itu akan lari terbirit-birit dari dalam kehidupan kita. Dan saudara, saya mau tambahkan juga bahwa rasa takut itu juga membawa dampak yang negatif bagi kesehatan kita. Karena waktu kita punya perasaan rasa takut dalam hidup kita, itu membuat hormon-hormon yang negatif yang merusak organ tubuh kita. Oleh karena itu, hari ini saya mau beri pesan kepada saudara, tetap berjalan berdasarkan iman, buang segala rasa ketakutan, dan berjalan berdasarkan apa yang Tuhan janjikan kepada dalam hidup kita. Saya percaya kita akan tetap kuat dan kita tetap berkemenangan di dalam hidup ini. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya mengajak kita untuk tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini memang kami perlukan di dalam hidup kami, karena situasi yang terjadi hari-hari ini membuat banyak orang mengalami ketakutan dengan ancaman-ancaman yang terjadi akibat COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, untuk kami tetap kuat berjalan berdasarkan iman, bukan berdasarkan perasaan dan perasaan kami yang membuat kami takut. Tapi kami mau bergerak, berjalan berdasarkan iman, bahwa bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kami mau Tuhan, Engkau menyertai kami terus. Taruh iman di dalam hati kami, kekuatan roh-Mu yang bernyala-nyala dalam hidup kami, untuk kami berkemenangan mengatasi setiap tantangan, setiap perasaan takut dalam hidup kami, untuk kami terus Tuhan berjalan sebagai pemenang-pemenang dalam hidup ini Tuhan. Engkau berkati semua jemaat yang Cegah 9 dan juga siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan, untuk mereka bebas dari rasa takut dan mereka selalu hidup berkemenangan, selalu glory dengan Engkau, memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama
dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia.
Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.